Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi,
karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, semoga kita diberi anugerah oleh Allah kesehatan, damai sejahtera, di mana pada minggu biasa ke-6 ini, terutama dari Injil, bagaimana Yesus berbicara dengan tegas dan keras tentang hukum yang berlaku. Namun baiklah, saya akan menyinggung atau merumuskan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, yang membuat surat Gembala Prapaskah 2026 dengan judul menghadirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Dalam surat itu dikatakan bahwa tentu Bapak Ibu sebagian, mudah-mudahan hampir semuanya sudah mendengar tentang ardas arah dan dasar pastoral penggembalaan Keuskupan Agung Semarang menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Ketiga kata yang tadi disebut jelas menunjukkan bagaimana keberadaan gereja Katolik hendak melangkah pada dampak yang dirasakan oleh umat Allah, menjadikan umat Allah yang bahagia, bahagia bukan melulu karena materi, tetapi karena cinta Allah, karena bersatu dengan rahmat Tuhan, menginspirasi. Ini suatu langkah di mana kita tidak hanya berbicara saja, tetapi dalam tindakan-tindakan nyata, memberi dampak pengaruh yang positif kepada sesama, sehingga umat Kristiani, umat Katolik kiranya menunjukkan tindakan iman daripada hanya berbicara apalagi berteori, dan menyejahterakan, menghadirkan kehidupan yang layak dan bermartabat, terutama kepada kelompok KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Saudara-saudari, dalam ardas ini selama sepanjang 5 tahun hendak diwujudkan secara bersama-sama, juga sebagaimana langkah paroki Kota Baru menuju usia 100 tahun di bulan September nanti, menjadi teman seperjalanan dalam berpengharapan. Maka kita diajak untuk bersama-sama melangkah, jangan ada yang tertinggal. Susah payah kita jalani bersama, kita rembuk bareng, duduk bersama, mengambil keputusan bersama, dan kita menjalani dengan segala konsekuensinya. Namun, mengingat juga bahwa hari Rabu itu sudah masuk ke masa tobat, Rabu Abu. Tadi disampaikan untuk misa Rabu Abu sudah sejak Selasa, misa 2 kali sore, dan Rabu sepanjang hari 4 kali jadi 6 kali. Jangan sampai ada yang lupa atau tidak datang untuk menandai dahi kita dengan abu, menyadarkan diri kita berasal dari abu dan akan kembali kepada abu. Dan untuk itu kita diajak untuk berpuasa, yaitu hari Rabu Abu dan Jumat Agung, berpantang hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat. Juga diajak melalui kegiatan bersama aksi puasa pembangunan APP,
di mana dana yang kita punya dapat kita kumpulkan untuk kegiatan sosial kemanusiaan di Keuskupan Agung Semarang khususnya. Nah, itulah yang kiranya hendak disampaikan oleh Bapak Uskup kita. Dan sekarang mengingat bagaimana tadi sabda Tuhan begitu kuat tentang hendaklah kita begini atau jangan begitu, atau dalam bahasa lain do, lakukan, dan don't, jangan dilakukan. Maka saya ingin mengajak kita mengingat bahwa pada waktu kita pelajaran Baptis Katolik ada 10 perintah Allah. Nah, jangan sampai 10 perintah Allah itu dilanggar. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah yang lain. Jangan lupa mengandalkan Tuhan, tidak mudah kemudian berpaling kepada dewa ataupun unsur-unsur animisme, dinamisme, kepercayaan tahayul yang tidak membawa peneguhan atas rahmat ilahi yang hadir melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu saja perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Ya, seringkali kita asal-asalan saja mengungkapkan kata-kata yang tidak positif, apalagi merendahkan nama Allah. Tadi dalam Injil dikatakan tidak boleh bersumpah demi apapun, atau bahkan demi kepalamu yang merupakan milik kita sendiri, karena kita tidak berhak terhadap satu helai rambut pun. Lalu yang ketiga, tentu saja kuduskanlah hari Tuhan. Meskipun dengan segala kesibukannya, maka sempatkanlah waktu untuk senantiasa beribadah, mengikuti Ekaristi, bersyukur pada Tuhan bahwa kita hidup di tengah kota yang menyelenggarakan Ekaristi. Saya pernah tinggal di daerah yang tidak ada imamnya, sehingga tidak ada Ekaristi, yang ada ibadah sabda. Nah, betapa kita bersyukurnya di Paroki Kota Baru, misa pagi 2 kali, misa sore masih sekali, jadi sehari ada Ekaristi, tapi itu lebih pada devosi. Artinya yang menjadi perintah gereja adalah hari Minggu, ya, dan hari-hari besar yang dicanangkan oleh Gereja Katolik. Perintah yang keempat apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Kepada anak-anak, jangan lupa Anda sampai sebesar itu merupakan hasil perjuangan dari orang tua. Memang ada kalanya anak-anak pernah mengalami luka batin ketika diperlakukan tidak baik. Tetapi dengan tidak membalas luka batin itu atau menaruh dendam, maka engkau sudah membuka pintu rahmat Allah bagi dirimu sendiri, dan tentu saja membalas budi baik dari orang tua kita. Jangan membunuh, perintah berikutnya. Dan Tuhan mengatakan bahwa membunuh itu berdosa besar, tetapi dalam hukum cinta kasih mengungkapkan dengan kata-kata jahil, kafir, apalagi bodoh, ya itu menurut Tuhan itu tidak sesuai dengan hukum cinta kasih. Maka jangan mudah meluap-luap amarah kita, berpikir panjang sebelum berbicara. Kemudian apalagi jangan berzina. Nah, perhatikan, banyak sekali kejadian perselingkuhan, baik pria maupun wanita, maka ini termasuk pelanggaran hukum Allah. Jangan mencuri, jangan berbohong, bersaksi dusta terhadap sesamamu, mengatakan hal yang buruk tentang sesama kita, urusan dia, urusan saya, urusan saya. Jika tidak tahu bukti,
tidak perlu melebih-lebihkan. Jangan mengingini istri orang lain, jangan mengingini milik sesama dari orang lain. Nah, itulah 10 perintah Allah yang nanti perlu kita perhatikan, dan dengan penuh kerendahan hati kita menyadari kelemahan kita, banyak hal yang lubang-lubang di sana untuk kita renungkan dan kita perbaiki selama retret agung 40 hari masa prapaskah, yang merupakan renungan sebetulnya bukan untuk mencari dosa-dosa kita semata-mata, tetapi betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga setiap kali kita jatuh dan bangun, kita ditolong lagi. Kalau lagu engkau jauh, maka Tuhan juga jauh. Kalau kita dekat, Tuhan juga dekat. Tidak begitu. Meskipun kita jauh, Tuhan tetap dekat. Apalagi kita dekat, Tuhan juga semakin terdengar jelas suaranya bagi kita. Nah, 10 perintah Allah ditambah lagi 5 perintah gereja. Jangan lupa hari raya Paskah itu merupakan kewajiban kita untuk menyambut tubuh Kristus. Dalam hal ini ada kemurahan rohani. Apapun status Anda sebagai orang Katolik, pernah begini, pernah begitu, itu wajib menerima komuni kudus. Dan perintah lain adalah sakramen tobat. Seringkali kita melupakan itu. Meskipun saya seorang imam, saya juga mengaku dosa pada imam lain karena itu adalah perintah gereja, ajaran gereja. Dan jangan lupa ora et labora, berdoa dan juga berusaha dalam pekerjaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baik sekali bahwa Minggu Biasa ke-6 ini mengantar kepada kita mempersiapkan hati sebelum memasuki retret agung, khususnya dimulai dengan hari Rabu nanti. Saudara-saudari, semoga telinga, hati, budi kita terbuka sabda Allah, dan kita menyadari betapa kasih Allah yang perlu kita wujudkan dalam tindakan nyata.